Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudahu wa wala. Amma ba'du. Pemirsa Mutiara Ramadan, pada kesempatan ini kita ingin bicara mengenai puasa dan anti korupsi. Dan ya kita tahu bahwa salah satu problem sosial keumatan, kebangsaan dan kenegaraan kita saat ini, selain soal kurangnya investasi ilmu pengetahuan gitu ya, dan juga pendidikan, itu adalah soal merajalelanya korupsi gitu ya. Saya kira kita hampir setiap saat sering menyaksikan KPK memenjarakan sebagian elit kita gitu, dan hingga hari ini kita sedih gitu ya. Indonesia sebagai negara muslim terbesar dilihat dari sisi penduduk, yaitu 250 juta penduduk gitu ya, dan sekitar 87% yang muslim. Itu kita malu karena memang indeks persepsi korupsi kita di dunia ini masih sangat rendah itu ya. Itu indeks persepsi korupsi di dalam sejarah Indonesia kontemporer paling tinggi itu adalah di tahun 1999 itu ya. Dan dan itu bisa dilihat dari indeks persepsi korupsinya itu hingga mencapai 4 itu ya, dari 100, dan tahun kemarin itu hanya 2,7. Itu artinya jauh sekali dari negara Indonesia sebagai negara yang bersih dari 100, karena indeks persepsi korupsi kita ini diukur dari nilai 1 sampai 100. Jadi kalau 100 itu sebagai negara yang bersih. Nah, karena itu dan tentu saja jumlah uang yang dikorupsi itu ya dahsyat itu ya. Itu ya, yang ada sebuah catatan bahwa jumlah yang dikorupsi itu bisa mencapai tinggi sekali itu ya, dan beberapa orang menyebut itu 15% jumlahnya itu ya. Artinya adalah berbeda dengan Orde Baru hanya 20%. KPK belum lama ini menyetorkan uang hasil korupsi itu mencapai 500 miliar gitu ya. Nah, itu artinya sebagai muslim ya kita harus membahasnya, dan itu sesuatu yang yang penting gitu ya. Dan di saat puasa ini sebagai introspeksi, saya kira puasa terkait dengan anti korupsi gitu ya, dan saya kira bisa dilihat dari ayat turunnya puasa itu ya. Yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana umat terdahulu. Tujuan utamanya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian berintegritas, agar kalian bisa mencegah dari perbuatan keji. Dan salah satu perbuatan keji dilihat dari sisi manapun yang di dalam catatan hukum Islam itu boleh pelakunya bahkan dihukum mati itu ya. Meskipun dalam konteks ini ya tentu saja sesuai dengan tingkat beratnya dan ukurannya, kan apa yang kita kenal sebagai al-maslahah al-ammah itu ya, kemaslahatan publik. Karena di dalam Islam kan mengakui juga apa yang disebut dengan teori hukum pragmatik. Seseorang dikenakan hukuman tergantung pada akibatnya. Makanya menurut beberapa ahli seperti Kiai Haji Masdar Farid Masudi menyebut bahwa akibat dari korupsi itu lebih parah ketimbang
terorisme. Kalau terorisme orang membunuh sebentar saja selesai. Kalau korupsi kan membunuh banyak hal, membunuh pendidikan itu secara pelan-pelan. Gitu saya kira. Kenapa? Karena memang Islam mengatur soal itu ya. Dan karena itulah maka kalau disebut korupsi bertentangan dengan integritas, jelas korupsi juga bertentangan dengan nilai-nilai puasa yang tujuannya agar orang bisa berintegritas. Dan saya kira soal ini bisa dilihat dari puasa sebagai kontrak antara manusia dengan Tuhannya. Di dalam puasa itu kan tidak ada ibadah di mana seseorang melakukan kontrak dengan Allah kecuali dalam puasa. Dalam puasa itu andaikan di rumah sendirian tidak ada anak, istri, dan orang lain. Nah kalau kita pengen buka kan nggak bisa. Kenapa? Karena memang di dalam puasa itu kontraknya kan lillahi ta'ala. Maka andaikan tidak ada siapapun itu seorang yang berpuasa adalah bisa menahan diri dari makan minum sesuatu yang halal gitu ya, di siang hari, apalagi yang haram gitu ya. Yang karena itulah pahala puasa itu sangat tinggi. Kalau di dalam sholat, orang boleh jadi sholat hanya karena tujuan ingin dilihat orang, ingin pamer gitu ya. Kalau di dalam puasa, apa yang bisa dipamerkan kan? Mulut aja bau gitu kan. Ya, dan puasa itu adalah tindakan yang memang benar-benar bukan tindakan yang bisa dipamerkan gitu ya. Masa memamerkan lemes atau haus kan sesuatu yang bukan dibanggakan secara dunia. Gitu saya kira. Karena itulah maka disebut as-saumuli, puasa itu untukku, wa ana aji'ubi, dan aku yang akan membalasnya. Karena memang puasa adalah kontrak antara diri kita dengan Allah. Jadi apa yang disebut ihsan itu apa? Beribadah kepada Allah seolah Allah melihat kita, itu ada di dalam puasa. Maka kalau kita membayangkan semua umat Islam Indonesia, terutama para pejabat, bersikap seperti orang berpuasa, nggak mungkin ada korupsi. Karena kalau saat berpuasa, andaikan makan dan minum tidak ada orang melihat pun, dia kan tidak. Coba kalau elit-elit kita berpuasa sebagaimana yang dikehendaki oleh ajaran Islam, maka tidak mungkin dia melakukan korupsi dengan mengambil harta bukan harta miliknya, karena itu adalah harta negara, atau mengurangi jumlah uang untuk sebuah pembangunan gitu ya misalnya. Dan itu adalah indikator bahwa seseorang yang sedang berpuasa itu takutnya hanya kepada Allah, sebagaimana orang yang takut akan hari akhirat sebagai keimanan kedua setelah kepada Allah. Karena pada intinya ketika seseorang nyampe ke akhirat, maka amal ibadah selama di dunia itu harus dipertanggungjawabkan, dan nanti ada orang yang muflis. Muflis itu adalah orang yang bangkrut, di mana amal ibadahnya habis dipakai untuk membayar orang yang dizalimi. Yang orang korupsi nanti di akhirat bisa saja jadi orang yang bangkrut. Dulunya kaya dengan amal ibadah, sholat, puasa, berzakat, sedekah. Tiba-tiba ternyata banyak rakyat Indonesia yang dizalimi, maka nanti bayar kepada orang lain termasuk rakyat Indonesia itu adalah dengan pahala yang dia miliki gitu. Sehingga memang amal ibadahnya menjadi habis. Nah, tentu saja ada banyak nilai puasa lainnya yang bertentangan dengan
korupsi. Misalnya di dalam Islam itu, terutama di dalam puasa itu adalah hari kepedulian terhadap sesama. Maka tidak ada zakat yang diwajibkan pada seluruh umat Islam, itu hampir seluruhnya, kecuali bagi mereka yang tidak punya makan dan minum di satu hari Idul Fitri, kecuali adalah zakat fitrah, dan zakat fitrah itu wajib kepada sesama. Dan di dalam puasa juga ada sesuatu yang penting, yaitu memberi buka puasa. Maka siapa yang memberi buka puasa, maka dia memiliki pahala orang yang diberi buka. Jadi kalau orang berpuasa lalu memberi buka puasa, maka dia adalah akan mendapatkan 2 pahala. Bayangkan kalau yang diberi buka puasa itu banyak, seperti di beberapa masjid, dan hampir semua masjid melakukannya itu. Nah, karena itulah maka korupsi yang merugikan banyak orang, termasuk di dalamnya harusnya sebuah bangunan kuat, tetapi dalam beberapa tahun langsung rusak, atau jembatan bisa rusak. Apalagi jelas kalau misalnya yang disebut fiktif, laporan fiktif. Laporan fiktif itu adalah melaporkan sebuah kegiatan, padahal di dalam kenyataannya tidak terjadi, dan semua uang yang dilaporkan itu diambil gitu ya. Dan tindakan seperti itu tidak bertentangan, bertentangan pasti dengan inti zakat fitrah dan zakat lain. Biasanya kaum muslimin berzakat mal dan lain-lain memang banyak di bulan Ramadan. Yang karena itulah maka solidaritas sosial itu nampak sekali di bulan Ramadan, di bulan puasa ini. Maka kalau seseorang melakukan korupsi, sebenarnya kan bertentangan dengan nilai-nilai puasa, yaitu keharusan berbagi. Karena pada intinya puasa itu kan hampir sama dengan sholat. Sholat itu diawali dengan takbir. Takbir itu artinya adalah membesarkan Allah, menjadi hamba Allah, bukan menjadi hamba harta, tahta, dan cinta gitu ya. Nah, puasa juga sama kan, dimulai dari niat lillahi ta'ala gitu ya. Makanya kalau seseorang berpuasa tidak ada niat kan tidak sah, karena kan puasa diawali oleh membesarkan Allah. Di dalam Quran disebut puasa itu tujuannya kan takbir itu ya, walitukabbirullaha ala ma hadakum, untuk membesarkan Allah dengan petunjuknya, bukan membesarkan hal lain. Jadi di dalam konteks puasa itu, dunia itu adalah hal kecil gitu ya, meskipun manusia harus memenuhi hukum alam, di mana puasa tertinggi hanyalah puasa Daud gitu ya. Nggak ada puasa yang disebut mati geni di dalam Islam itu ya. Artinya dunia itu dipentingkan, tetapi semua kedudukannya adalah di bawah Allah. Orang boleh saja memiliki kekayaan sebagaimana simbol di dalam zakat itu ya. Kita tidak dibatasi punya hak kepemilikan sebagaimana di dalam kapitalisme. Tetapi seseorang harus ingat yang lain gitu ya. Makanya di dalam zakat fitrah, di dalam puasa itu diakhiri dengan keharusan zakat fitrah. Sebagaimana sholat diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam ke kiri dan ke kanan. Dan sholat pun tentu dilakukan di dalam bulan Ramadan, terutama yang khas Ramadan di bulan atau bulan puasa itu adalah sholat tarawih. Maka kalau orang melakukan korupsi tentu ya bertentangan dengan nilai-nilai kebersamaan, sekaligus juga nilai-nilai yang seharusnya seseorang memiliki kecerdasan spiritual, di mana dia hidup ini adalah untuk mengabdi kepada Allah, bukan mengabdi kepada selainnya. Sehingga ideal itu ya, seorang birokrat atau pemimpin hingga presiden harusnya itu adalah sebagai kerjanya sebagai
makna hidup, sehingga memang semakin banyak memberi manfaat dengan jabatannya, dengan uangnya, dengan kekuasaannya, dengan kemampuan ilmunya, maka itu adalah menjadi semakin baik. Karena yang kita ketahui bersama bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat kepada sesamanya. Minimal khairukum li ahli, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik kepada sesamanya, itu ya. Yang di dalam konteks ini puasa karenanya bertentangan, korupsi karenanya bertentangan dengan puasa. Dan tentu saja masih banyak yang lain, misalnya kebersamaan itu bisa dilihat dari nilai-nilai puasa. Saya kira tidak ada waktu yang dimana kita dimungkinkan untuk banyak bersama kecuali memang Ramadan. Misalnya seorang ayah saja atau seorang ibu kalau di dalam puasa dimungkinkan bahkan lebih banyak orang melakukan buka puasa bersama, minimal di rumah, tarawih bersama gitu ya, dan tadarus bersama. Demikian juga dengan sahur bersama, minimal dengan keluarga. Karena itulah maka nilai-nilai puasa ya bertentangan dengan itu gitu ya, apalagi membawa sesuatu yang haram, hasil korupsi diberikan kepada keluarga dan orang lain. Makanya ada kalangan yang menyebut bahwa kalau orang punya duit hasil korupsi bisa dibersihkan di money laundry itu ya, dengan cara menyumbang, termasuk memberi buka puasa, dan itu tidak benar gitu ya. Karena yang disebut zakat membersihkan itu utamanya adalah membersihkan harta dari milik orang lain itu ya, seperti zakat fitrah tadi dan zakat mal, dan juga membersihkan kita itu zakat itu dari kekikiran, sebagaimana puasa membersihkan harta kita dan membuat berkah harta kita kalau juga memberikan makan kepada fakir miskin. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat, dan ini adalah tema penting yang mudah-mudahan ke depan Indonesia semakin baik. Jangan sampai nilai IPK-nya itu maksimal di 4, bahkan kemarin turun menjadi 3,7 saja, jauh banget dari angka 100. Kita malulah dengan negara tetangga seperti Singapura gitu ya, atau yang lainnya, yang itu adalah bukan muslim mayoritasnya. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.